Aku sedang mengejar 3 yard sekarang. Jangan khawatir. Sepatu kuning. Hei, dia sedang naik. Hei, aku si Tageo. Biar aku lihat tanganmu. Biar aku lihat tanganmu. Pilih aku, bro. Lucu banget. Biar aku lihat tanganmu. Ini Sir Son Justin Sturberg. Itu ilegal, tapi kami tahu kamu bebas. Aku tidak bisa bilang iya. Tapi kami tahu kamu gila. Bagaimana kamu membuat keluargamu bergerak? Apa kamu jalan kaki dari Miller? Tidak? Oke. Dari mana? Bukan, kamu pergi ke arah Miller atau semacamnya. Oke, Britney. Jadi kamu bilang kamu sudah minum 1 pot kur penuh dan whisky. Jam berapa itu? Aku tidak punya ulang tahun. Apakah mereka bilang Family Dollar ingin melakukan sesuatu? Aku agak bingung. Mungkin aku sudah keluar sekitar 40 menit yang lalu. Oke. Baiklah. Oke, Willy. Menurutmu giliran siapa sekarang? Bagus. Bagaimana kamu akan pulang? Rute mana yang akan kamu ambil? Ya, Kamu tidak aman. kamu berjalan di tengah jalan. Kamu sempoyongan ke sana kemari. Letakkan tanganmu seperti saat kamu fokus pada aku, Britney, oke? Aku tidak bermaksud begitu. Oke. Jadi yang akan kita lakukan, Britney, hey, kamu ditangkap, oke? Kamu mabuk di tempat umum. Karena kamu benar-benar mabuk. Kamu berbahaya. Jadi, hei, berbaliklah. Berbaliklah, Britney. Ayo, kamu benar-benar mabuk. Ya, Apakah itu saus barbecue di pakaianmu? Sepertinya begitu. apakah itu yang dimakan? Keluarga. Berdiri. Tunggu dulu, nak. Benarkah? Iya. Hey, Britney, diam dulu. Coba diam selama 10 detik. Bisa nggak kamu lakukan itu? Kenapa kalian menangkap aku? Kamu butuh petugas penggeledah? Karena kamu mabuk. Aku tidak bisa. Kenapa kamu menangkapku? Kenapa kamu menangkapku? Itu hanya seorang pak. Buka kaki. Namo, buka kakimu. Kamu bawa sesuatu yang bisa melukaiku atau membuatku jijik. Kamu lihat sesuatu yang baru? Ya. Kita akan mengambil. Sedikit dermaga yang tinggi. Bersandarlah di mobil untukku. Aku rasa ada saus barbecue di jarimu. Ya, the brawling. Kalau begitu, bercintalah. Hei, sandarkan punggungmu ke panasnya. Sentuh bolaku. Ya. Jelas, ada sesuatu. Apa ini? Oh, itu bolanya. Coba berdiri. Baiklah. Berdiri. Silakan duduk. Bantu saya saat bagian-bagian ini. Tapi sebelumnya, Saya tidak tahu. Apa yang saya inginkan? Apa yang kamu butuhkan? Masukkan kakimu ke sana. Letakkan kakimu. Masukkan kakimu ke sana dulu. aku mau kemana? Ke Cleveland County karena mabuk di tempat umum. Taruh kakimu di situ. Aku akan ke Cleveland Girls. Oke, masukkan kakimu dulu ke dalam sana. Detektif Roger Lawson membantu unit VCAT di sana. Nggak ada yang sejelian aku, sayang. Waktu kamu pegang tas itu tadi, aku sudah langsung bilang soal itu. Oh, ini gila banget. Oke, bro. Jadi apa yang akan kita lakukan? Keluarkan saja dari mulutmu. Kita simpan dulu sebentar. Berbaliklah. Lewat sini. Hanya sepotong geokrek. Masalahnya, di sekitar sini mereka jual banyak yang begini satuan. Pernahkah kamu memanggil tuan ini? Di tikungan.
Ayo datang ke dalam pertempuran. Aku bilang padanya kalau aku melihat sesuatu di dalam tas itu. Dia bilang tidak ada apa-apa di dalam tas itu. Dia menjatuhkan tasnya. Dan Craig itu jatuh ke tanah. Apalagi, tidak ada pekerjaan malam ini. Hanya cuma turun sebentar. Itu aku. Oh. Suaramu terdengar agak aneh. Orang mencurigakan. Tetap di sini saja supaya aku bisa ambil sarung tangan, nak. Aku tidak mau pakai sarung tangan. Ayo, kita buat sedikit 7 terpisah. Dengan X-ray 12 dan X-ray 15. Jangan melewehkan tangkinya. Tidak ada yang baru tentang itu. Jadi hanya itu saja yang ada. Tidak ada tambahan apa-apa. Baiklah, jadi memberinya rokok terakhir sebelum dia dibawa ke penjara. Baiklah, silakan duduk kawan. Kamu harus meludahkannya. Dia tidak mau itu ada di mobilnya. Dia hanya merokok Swisher Sweets. Delta 11, Charlie 34. Charlie 34. 34 pesawat. Sebutkan catatan gaji yang sudah kubuatkan untukmu. Hai. Ya. Ya. Iya. Ya, kami mengerti. Kita masuk lewat belakang. Begitulah cara kita menyelesaikan masalah besar. Serangan dengan truk pemadam. Kami akan membuka area tersebut. Jadi di sini kita punya tuan pemburu buaya. Beraksi lagi. Mengamankan lebih banyak narkotika berat dari jalanan. Dia tidak pernah berhenti, saya akui itu. Dia seperti kelinci energizer dalam hal keadilan dan persatuan. Jadi orang ini akan masuk penjara malam ini. Dia kedapatan membawa sedikit crack. Dan ya, jangan pakai narkoba anak-anak. Bro, aku nggak tahu gimana cara nyusun benda ini. Di dalam mobil. Baiklah, sekarang. Ayo berdiri di sini. Charter, ayo ke sini. Ayo ke sini. Mari kita bicara sebentar. Baiklah, kamu tidak bisa muncul ke permukaan karena aku belum mengirimkan sinyal untuk muncul. Kalian semua naik ke sini atau siapa saja yang tersedia, naiklah ke sini. Ada pria dengan jaket abu-abu, celana hitam, sepatu kuning. Hei, Dia sedang mengendarai. Hai. aku seorang Tageo. Aku seorang Tajo. Aku seorang Taj. Anak laki-laki ke 565. Dia kembali dari sisi lain. Hei, apa yang kamu sembunyikan di pantatmu? Di samping pagar itu, di belakang. Di belakang lantai. Hei, turun ke tanah. Tiarap. Tiarap, jangan meraih apa-apa. Tiarap. Oh, Hassel tepat di samping toko. Jangan lakukan apa-apa. Tetap di situ sekarang. Aku tidak mau memaksamu tiarap sekarang. Sial. Di sini, di Hasley, aku masih di 565 pusat. Apa yang kamu bawa sampai membuatmu ingin lari dariku? Bilang saja, sebelum kami mendekatimu. Kamu berhenti tanpa alasan. Apakah kamu membawa sesuatu sebelum kami menggeledahmu? Apa yang tidak ingin kulakukan? Hah? Jelas, apa itu? Menurutmu apa? Kamu seharusnya punya itu, tapi kamu tidak punya. Sekarang itu jadi lepas gara-gara lihat dirimu. Aku akan melepas sarung tangan ini. Saat dia berlari, aku melihat benda seperti lipstik itu jatuh. Tapi aku ingin memastikan tidak ada barang lain yang mungkin dia buang, karena dia sempat memasukkan tangannya ke dalam celananya. Di sini tercium bau seperti PCP, tapi aku tidak melihat apa-apa. Hari ini adalah hari latihan kaki.
Jadi setidaknya aku sudah berolahraga. Oh, itu juga topiku. Ketik, kucing kecil. Kelihatannya seperti benderku. Menghina topiku. Itu tidak sopan. Sangat tidak sopan. Celana ketat banget. Iya kan? Aku harus membetulkan sepatuku lagi. Dia kembali di sana, di dekat kompor. Jadi, Serenity mendatangi pria ini. Dia langsung lari darinya. Dia punya Glock di celananya. Sialan. Iya. Oh, dan dia juga punya magasin panjang. Oh, itu sebabnya kamu langsung lari ke sana. Karena ini memang nggak cocok sama mereka. Ini dan itu memang nggak cocok. Aku juga mungkin akan lari. Dia akan masuk penjara karena menghalangi jalan umum, melawan petugas, membawa pistol secara ilegal, serta kepemilikan ganja. Kami punya pepatah kecil, 1 senjata sehari menjauhkan masalah. Tersangka diketahui adalah seorang perempuan pirang yang mengenakan kaos hitam, celana pendek, dan membawa tas putih. Jadi korban memberikan deskripsi, mungkin ini adalah kasus penganiayaan disertai menghalangi korban menghubungi layanan darurat 911. Pelaku sedang menumpang dengan korban saat kejadian ini terjadi. Kami tidak tahu di mana pelaku berada. Dia diduga berjalan kaki. Jadi kita lihat apakah kamu bisa menghubunginya di sini? Kami sudah menemui seseorang yang ciri-cirinya cocok di SPBU Shell. Petugas Goblet dan anak didiknya menemukan subjeknya, dan sekarang kami sudah berkomunikasi. Dia saat ini sedang ditahan. Kami mengalami sebuah insiden di jalan tadi. Apa yang terjadi antara seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan Anda dan seorang wanita lain? Anda sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan. Anda sedang ditahan untuk keperluan penyelidikan. Apakah Anda sudah berbicara di dalam atau belum? Jadi, Apa yang terjadi kalau aku sudah dinyatakan bersih dari ini? Apakah aku bisa bertemu kalian? Apakah aku bisa bertemu kalian? Tentu, kamu bisa menuntut kami atas apa saja. Aku akan menuntutmu. Kamu Bisa menuntut siapa saja. lepaskan aku. Aku tidak menyentuh wanita lain. Aku tidak melakukan apapun terhadap itu. Tenanglah, baiklah. kamu mau duduk? Apa itu bisa membantumu sedikit rileks? Tertawa soal itu ya. Kamu tertawa soal itu. Oke. Kalian semua akan bilang, aku nggak masih jari ke perempuan jalang itu. Bersiaplah. Bersiaplah. Kalian semua akan dituntut. Kamu, dan kamu. Aku mau tahu nama kalian semua. Ya, nama mereka semua akan ada di laporan, bro. Tapi aku mau semuanya. Jadi sepertinya ini adalah subjek dari panggilan itu. Dari tanda-tanda saat berinteraksi dengannya, cukup cepat terlihat bahwa dia sedang mabuk. Saya berharap polisi datang. Oh, tidak kok. Jangan khawatir. Sial. Menurutku akan lebih mudah jika kamu diam saja supaya tidak terluka, oke? Aku rasa kamu hanya perlu membiarkanku sendiri. Sialan, bro. Siapa namamu? Biar aku kasih tahu. Goebel. Apa? Namaku Goebel. Nama depanku Goebel. Ya, nama depanku Thomas. Thomas, go. Namamu sama seperti nama kakakku. Aku benci itu. Pantas saja dia tidak suka. Aku juga benci itu. Aku benci kamu. Kami melakukan inventarisasi cepat dan kami menemukan sisa minumannya. Sepertinya dia masih punya sedikit lagi yang tersisa. Aku tidak tahu apakah dia masih membutuhkannya, tapi dia memilikinya jika dia mau. Sampai sekarang, Karena dia akan masuk penjara. Kalian menangkapku untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku tidak menyentuh jalang itu. Kamu. jadi perempuan itu akan dibawa karena melawan, mengganggu 911, dan melakukan kekerasan terhadap supir liftnya. Dia akan segera dimasukkan ke mobil dan kemudian dibawa pergi. Hari ini Stalling sedang menangani kendaraan mencurigakan. Ada beberapa orang yang menolak. Lanjut.
Hei, saya tidak punya alat pemecah kaca. Hati-hati, bajingan ini. Aku bantu kamu. Aku bantu kamu. Pentunganmu di mana? Pentunganmu di mana? Sersan, Johnson, kamu bawa pentunganmu. Hati-hati, dia mulai makin parah. Tahan dia dengan posisi 69. Tahan dia dengan posisi 69. Sersan, kasih aku pentungannya. Kasih aku pentungannya. Apa dia menuju 16? Apa dia menuju 16? Tidak, dia menuju 16. Hei, angkat tanganmu. Buka jendela. Buka jendelanya. Buka jendelanya. Turunkan jendelanya. Turunkan jendelanya sampai bawah. Keluar dari kendaraan. Turunkan jendelanya sampai bawah. Di sini. Sersan dan letnan. Turunkan jendela dan keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Turunkan jendelanya. Baiklah. Keluarkan semua barang dari dirimu. Keluar dari mobil. Coba saja. Turunkan jendelanya. Aku tidak bisa. Ini dia. Oke. Dia ingin menaikkan jendelanya lagi. Jangan khawatir tentang itu. Sekarang keluar. 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 Letakkan tanganmu di belakang punggung. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sial. Jatuh. Kalian baik-baik saja. Kalian baik-baik saja. Kalian baik-baik saja. Ini dia search. Aku cuma mau ambil alamat supaya aku bisa. Pelan-pelan. Ini dia search. Tidak, kami tidak berlebihan. Kamu yang berlebihan. Dan sekarang kamu akan masuk penjara. Kami sedang melakukan pemeriksaan properti di sini di lokasi yang dikenal terkait narkotika. Kami melihat pria ini duduk di mobil sambil merokok. Kami mendekat. Dia membuka sedikit jendelanya. Kami tanya apakah dia punya kamar. Dia bilang tidak. Kami mencoba memintanya keluar dari kendaraan. Kami sudah memberinya. Lebih dari cukup kesempatan untuk melakukannya. Dia tetap menolak. Jadi, kami harus memecahkan jendela, menjatuhkannya ke tanah, dan menahannya. Bersenang-senanglah. Aku akan memberimu udara segar. Kami akan segera bersamamu, oke? Ada pipa di dalam api. Yang 69. Itu yang sedang dia lakukan di sini. Ya, itu yang dia punya. Ada satu peluru di kamar peluru. Ya, Pak. Dia duduk di sana dan aku bilang, tunjukkan tanganmu. Dia terus meraih ke bawah lalu melompat ke kursi belakang. Biar aku duduk di sini, tidak apa-apa. Ya, Pak. Satu peluru sudah di dalam. Dia punya senjata di mobil. Dia sedang meraih senjatanya. Mereka memberikan perintah lisan, menyuruh dia keluar dari kendaraan. Saya harus memecahkan jendela penumpang dan memaksa masuk agar orang ini mau patuh. Seharusnya tidak perlu sampai seperti itu. Sampai kami harus memecahkan jendela Anda agar Anda mau patuh. Begitulah adanya. Kami akan menyita mobil itu. Dia akan dibawa ke penjara Clayton County. Bro, Kamu mencium bau ganja. gua aja nggak ngerokok. Nggak ada ganja. Nggak ada asap di mobil gue. Kamu. Kamu tahu? Kamu bakal kaget. Aku baru saja membongkar, dia sudah 3 kali ditangkap karena kabur berulang kali. Andai saja dia melakukannya. Maksudku, kita pasti sudah, bro. Ini mesin V6. John Longendorf. Mereka sedang syuting Doktor. Aku di sana. Bersama petugas C9 Zachary Dodge. Itu. Baru saja jatuh. Naik. Saya mengerti lokasinya. Konfirmasi Q139. Apakah ada sesuatu yang masuk akal di dalam mobil? Tidak ada sama sekali. Oke, jadi sekarang kau jadi urusan sersan. Oke, mundur ke sini, Willy. Apa yang dia punya? Kau menaruhnya di depan mobilku. Apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Gigi belakangku bermasalah. Kau punya apa? Gigi belakangnya bermasalah. Dia bukan siapa-siapa. Aku hanya akan menahanmu. Taruh tanganmu yang satunya di belakang sini. Lihat aku. Buka mulutmu. Jangan terlalu sering melihat ke atas, bro. Lihat ke bawah. Nah, begitu. Lihat lidahmu. Ya, giginya rusak karena meth. Dia pemakai meth. Gigi saya nggak jelek. Untuk meth?
Matt akan menyebabkan itu. Itu jelas bukan cara yang baik buat merawat gigi. Jadi dia memang agak gila di atas sana. Lebih dari biasanya. Jadi Debbie Harris tetap melanjutkan dan langsung menahannya. Dengan borgol selama waktu itu. Penganut ideologi sovereign citizen dikenal bisa cepat sekali membuat situasi memanas dan kadang bisa sangat brutal. Jadi ini demi keselamatan semua orang dan juga keselamatannya sendiri, dia sudah memberi izin kepada kami untuk menggeledah kendaraannya. Jadi kami akan langsung melakukannya dengan cepat. Ada apa dengan SIM-mu, bro? Ada apa dengan SIM-mu? Benar, Q139. Mereka sudah dibatasi. Don't quit. Kurasa itu cara tidak langsung untuk mengatakan bahwa izinmu dicabut. 175 kopi. Z. Aku sudah memperhatikan itu tadi saat dia pertama kali keluar. Aku kode 1080. Mobil baru saja kode 1050 di jalan tol. Tepat di sini, sebelum Debber. Tetap siaga. Lihat dia. Tengen! 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 Angkat tangan! Keluar dari kendaraan! Pengemudi, keluar dari kendaraan dengan tangan terangkat. Tunjukkan tanganmu, mundur ke arah saya, berputar, mundur ke arah saya. Mundur ke arah saya, ayo, tangan di atas, mundur ke arah saya. Saya dapat 1 sampai 10, semua orang bisa santai sekarang. Apa yang sedang terjadi di sini? Ya, saya mencoba menghentikanmu, lalu kamu mulai melarikan diri dariku dan mengalami kecelakaan. Saya Kopral Rogers dari kantor sheriff. Saya bahkan tidak. Tahu kalau Anda ada di belakang saya. Kamu tidak ingat mengalami kecelakaan? Ya, aku ingat mengalami kecelakaan. Oke, kamu keluar dari jalur jalan tol saat aku berada di belakangmu dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam dan mengalami kecelakaan. Sudah berapa banyak alkohol yang kamu minum malam ini? Debbie scared. Satu-satunya hal yang dia tabrak adalah rambu jalan di jalan tol. Oh, iyalah. Baik, saat ini Anda ditahan karena mengemudi secara ugal-ugalan. Jadi mungkin akan ada beberapa tuduhan lain juga, oke. Kenapa bisa begitu? Karena mengemudi di bawah pengaruh. Tapi petugas di UI kami yang sedang dalam perjalanan ke sini mungkin yang akan menentukan hal itu, oke? Baiklah. Baiklah, jadi sebenarnya saya bahkan belum mulai menggeledah mobilnya. Ada kantong kecil, sepertinya kokain, tepat di sini, terlihat jelas. Jadi, dia sudah dibawa karena mengemudi ugal-ugalan, tapi ada juga keterlibatan narkoba dan kemungkinan pengaruh zat. Jadi dia akan menghadapi banyak tuduhan malam ini. Ada bir di sana yang sudah terbuka di dalam gelas. Ada bir di mobil. Jadi siapa yang membawa itu? Aku punya bir di sana. Jadi tidak ada bir di mobilmu? Aku rasa itu sudah diambil. Oke. Benar, jadi patroli Jalan Raya Carolina Selatan melakukan penyelidikan mereka terkait dugaan pengaruh alkohol atau zat, di mana mereka melakukan SFST dan menentukan bahwa dia berada di bawah pengaruh alkohol dan mungkin juga narkoba. Narkotika yang kami temukan di dalam kendaraan kami uji dan hasil tes awal menunjukkan itu kokain. Jadi dia juga akan didakwa dengan kepemilikan disertai upaya mengedarkan. Jadi kami berada di West Home Mall. Kami mengetahui bahwa ada seseorang yang memiliki beberapa surat perintah penangkapan aktif
Atas pelanggaran masa percobaan di sini, kami akan menemui dia dan menyelesaikan surat perintah penangkapan tersebut. Diterima. Diterima. Tangkap dia, Fish. Tiarap, sekarang lebih cepat, keluar dari kendaraan. Penumpang, keluar dari kendaraan. Angkat tangan. Angkat tangan, keluar dari kendaraan. Berdiri, jangan menempel di mobil. Penumpang depan, angkat tanganmu nak, berdiri, penumpang depan, keluar. Dia datang ke arah sini. Ada apa? Tolong Semi, ada apa? Berbaring di tanah, tangan di atas bagasi mobil. Penumpang belakang, keluar dari kendaraan. Hadapkan wajahmu menjauh dariku. Jalan mundur, terus berjalan, terus berjalan. Jalan ke kiri, jalan ke kiri, jalan ke kiri. Pengemudi. Pengemudi keluar dari kendaraan, pelan-pelan. Tunjukkan tanganmu. Page. Page berbalik. Page berbalik, tetap angkat tanganmu. Mundur. Mundur. Berbalik, hadap ke belakang. Hadap ke belakang. Mundur. Terus mundur. Berlutut. Turunkan tubuhmu ke tanah. Ya Tuhan. Kamu punya surat perintah, Paige? Tidak, aku tidak bercanda. Kamu punya 4 surat perintah dan kamu kabur dari Troy Bay. Ron, pencurian identitas. Kamu kabur. Ya Tuhan. Syukurlah ada teknologi karena kami sudah memantau mobilmu sepanjang hari. Apakah itu pipa sabu milikmu? Oke. Tapi itu mengarah ke kamu. Kayak jadi sepertinya mereka menemukan narkotika di dalam kendaraan ini. Kami akan Membukanya sedikit dan melihat apakah kami bisa tahu itu apa. Sepertinya itu sabu-sabu. Apakah itu sabu-sabu milikmu? Bukan, pesanku adalah yang pertama. Tas ini ada di dalam tas itu bersama dengan identitasnya. Tolong jangan lakukan itu. Pak, saya sudah bilang akan mengambil apa yang saya punya. Iya. Karena tidak ada yang akan mengaku 479 gram sabu itu miliknya. Semua orang akan mengaku tas kecil itu miliknya. Tidak ada yang bilang siapapun bagian buruknya. Aku bilang, aku mengerti. Ini. Tolong. Tolong. Benar-benar habis. Kenapa kamu tidak memberitahuku kebenaran tentang apa itu? Jika kamu bisa membuat ibumu tidak masuk penjara, Aku janji padamu, pertama kalinya untukmu, kita akan dapat penjualan. Mobilnya ada padanya. Apa? Apa? Kamu baik-baik saja. Pak! Tolong jangan bicara untukku. Kemarilah. Jadi kami akhirnya mendapatkan sekitar 540 gram metamfetamin. Ada 4 orang di dalam mobil. 2 dari mereka akan masuk penjara. Mereka kedapatan membawa narkotika secara ilegal. Dan kami yakin merekalah orang-orang yang mendistribusikan dan menggunakannya. Jadi, 2 orang itu akan masuk penjara malam ini. Kami akan membebaskan ibu dari tersangka perempuan dan temannya sebentar lagi. Dan kami akan menyelesaikan ini. baik, jadi kami akan memberhentikan kendaraan ini. Ada cahaya biru yang keluar dari bagian belakang kendaraan. Dan itu ada di Crown Victoria, yang terkenal sebagai kendaraan polisi. Kami masih terus berjalan. Belok kiri di tebing. Tapi drive masih terus berjalan. 19 mil per jam sekarang.
Ya, ayo, tunjukkan no padaku. Ini jalan buntu. Sekarang Birhimia. mereka adalah spesialis lalu lintas. Apa? Check your light. Clear. Ryan Olympia. North 20, give me a shot. 10-3 on track line, 10-3 on track line. Rosewood. Singkirkan kendaraannya. Pelacakan yang bagus. Bawa langsung kembali ke Olympia, lalu ke Vancouver City. Ada yang punya pit trap? Kita ada di sisi jalan yang salah. Kembali ke sisi jalan yang benar. Lampu biru, pelanggaran lalu lintas berbahaya saat ini. Tapi ada lampu biru yang menyala dari belakang kendaraan. Kembali ke arah Olympia, kembali ke arah Olympia. Ya, ayo, di situ. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Hadap ke arahku, bro. Aku akan menembak. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Bergerak. Itu dia. Lebih baik kamu berhenti. Hei, rebahkan diri ke tanah. Bunuh mereka. Keluar. Hentikan komunikasi radio. Kami menangkapnya. Kami menangkapnya. Baiklah, Bu. Baiklah, sobat. Taruh tanganmu di belakang punggungmu. Baiklah, bro. Keputusan bodoh. Ayo coba, teman. Guling ke arah sini. Baiklah. Aku hanya ingin bergerak. Aku sedang mencoba membantumu duduk. 1, 2, 3. Iya, kalian bikin aku kaget, bro. Ada lampu biru yang menyala dari belakang mobilmu, bro. Kami polisi. Itu kamu. Jangan pai apelnya. Sial. Sayang sekali. Sejauh ini kita sudah punya timbangan dan beberapa pai apel hangat dari McDonald's. Nggak boleh sampai terbuang sia-sia. Dia dicari oleh Channel Sport. Ada kemungkinan besar pakai lampu biru, sirene, dan mengemudi ugal-ugalan. Kepemilikan ganja dengan maksud untuk diedarkan. Selain itu, dia mengemudi saat masa penangguhan dan tanpa identitas. Yang kita tahu hanya SIM Carolina Selatan. Jadi, dia juga akan dikenakan pelanggaran itu. Yang itu bakal langsung jalan. Kamu bikin polisi takut, bro. Aku jujur aja sama kamu, bro. Aku nggak mau menakut-takuti. Kenapa kamu takut? Aku ini kayak boneka beruang. Apa kamu benar-benar pikir kamu bisa lolos? Dari anakku. Enggak, tapi aku udah bilang. Aku cuma bingung dan takut, bro. Ada apa? Ngomong-ngomong, semoga perjalananmu ke Glen aman-aman saja. Jadi aku lihat orang ini nerobos persimpangan. Dia langsung menerobos lampu merah. Dia bahkan tidak melambat. Aku coba menyalakan lampu patroli untuk menghentikannya. Dan sekarang dia kabur dariku. Dia mulai belok kanan ke jalan Shakespeare. Ada 2 orang di dalamnya. Ya, dia menuju ke jalan Shakespeare. Penemudinya seorang pria kulit hitam dengan rambut gimbal, kaos putih. Sekarang mendekati jalan Fontaine.
untuk melaju di Jalan Fontaine. Lihat, dia naik ke trotoar dan masuk ke jalur berlawanan. Dia melaju terlalu cepat, kecepatan 95. Lurus melintasi jalan Tera. Sepertinya kita akan belok kiri ke jalan utama. Apakah ban depan sisi penumpangnya pecah? Sesuatu baru saja dilempar keluar melewati jalan Mason dari sisi penumpang. Tas hitam juga dilempar keluar sisi penumpang, tepat sebelum Domino's. Hal pertama yang saya lihat dilempar keluar, ada percikan, jadi mungkin itu senjata. Masih menuju ke dalam kota, kecepatan di jalan utama 78. Menuju ke lalu lintas yang berlawanan arah. Kembali ke jalur kita. Hei, dia kehilangan karet bannya. Kemungkinan besar dia bakal kecelakaan sebentar lagi. Masih di jalan utama, masuk ke dalam kota. Masih terus masuk ke dalam kota. Masih kehilangan bagian-bagian mobilnya. Saya tidak tahu apakah Siti punya paku jalan, tapi dia mengeluarkan banyak percikan dari ban depan sisi penumpang. Bagus, mulai melambat. Push button. Aku sedang mengejar 3 yard sekarang. Stop right now! Stop right now! Kau habis. Kau habis. Oke, hey. Ini untuk kastilnya. Dengar, aku akan melepaskan tangan ini. Kau akan meletakkannya di punggung bawahmu. Di punggung bawahmu. Kalau kau gerakkan tanganmu ke depanku, aku akan menyetrumu. Mengerti? Jangan bergerak. CPD, aku rasa mobilnya ada di luar. Ada penumpang perempuan di dalamnya. Aku akan membantumu duduk. Mengerti? Baiklah. Yang kamu punya hanya dompetmu. Karena kamu sudah membuang semua isinya. Tidak. Jangan, aku belum menyuruhmu berjalan kemanapun. Iya. Hah? Kaiser tetap berada di kendaraan di belakang sana. Iya, dia satu-satunya yang lari. Berdiri di sini, di belakang mobil saya. Berdiri di atas bumper. Apa yang kamu buang dari mobil? Aku melihatmu. Hanya itu? Itu saja yang dia bawa? Bolehkah aku memanggil istriku? Lalu, Bu, ada narkoba di sini. Nona lupa membuang itu. Tuan ini benar-benar menerobos lampu merah. Jadi saya mengikutinya dari belakang di mall. Dia memutuskan untuk kabur. Jadi saya. Itu tas penuh narkoba. Dapat pistol, dapat narkoba. Narkoba tambahan, keren. Baiklah, aku sudah menanyakannya padanya. Itu sebenarnya pertanyaan retoris. Apa yang kalian buang dari mobil? Sejujurnya, dia bakal masuk penjara lama sekarang. Ini seperti yang saya bilang, pertanyaan retoris. Itu artinya saya sudah tahu jawabannya. Saya ingin melihat apakah kalian akan berkata jujur atau ikut diborgol bersamanya. Ransel, oke. Apalagi? Karena saya melihat ada 2 barang yang dikeluarkan. Kami sudah mengambil kedua barang yang dikeluarkan. Saya membuang ranselnya. Dan pistolnya. Ini ada air minum. Dan cewekmu baik-baik saja. Tidak ada yang terluka.
Bro, waktu lu lompat keluar, pas gue lewat, gue sempet kontak mata pas gue lewat depan. Dia kelihatan takut banget, bro. Kayaknya ini yang dia pakai buat tetap terhidrasi. Tempat gratis buat anak-anak. Saat ini kita melihat pelanggaran karena tidak berhenti saat lampu polisi menyala, mengemudi secara ugal-ugalan, kepemilikan dengan maksud untuk mendistribusikan ganja, membawa pistol secara ilegal. Untungnya tidak ada yang terluka. Baru saja melihat sebuah kendaraan melaju ke arah selatan, melintasi speedway di persimpangan ini dengan kecepatan tinggi dan kaca film yang sangat gelap. Saya akan mencoba menghentikan kendaraan itu. Baik, 3 Delta 12 Center, ada kendaraan yang kabur ke arah selatan di King dari Wallace. Penggunaan spike strip diizinkan, pengejaran tidak diizinkan. Saya yakin itu SUV Kia, masih ke arah barat. Lalu ke arah selatan. Ke arah selatan di Hudson. Kembali ke arah timur di Loomis. Menuju ke King. Sebenarnya tidak, maksud saya Henry Butts ke arah utara. Itu SUV yang bannya kempes. Crossover ke arah timur di Orange. Saya tidak bisa memastikan mereknya. Menuju selatan di Orange. Jay, kamu sempat lihat mereknya? Menuju selatan di King. Dia mobilnya terbalik. Oh ya, ini sedang terjadi. Dia masih menuju ke selatan. Menuju ke selatan melewati Bellevue. Dia mungkin akan kabur jika aku mendapat beberapa orang di daerah itu. Central mungkin Bell. Kia 07 Echo. Pengemudi kabur, pria kulit hitam, baju putih. Menuju timur, lari ke timur melewati halaman belakang. Tolong tetap siaga, kamu akan kena. Hilang di tikungan. Saya kehilangan dia di tikungan ini. Pria kulit hitam, parubaya, baju putih. Dia melompati pagar ke arah timur. Di jalan, santai saja. Ayo. Ya, dari sana, blok. Di sana jalan. Tetap ikuti Jai. Saya sudah keluar dari mobil. Bisakah kamu bantu saya di titik-titik perimeter? Dan saya melihat dia di South King, menunduk. Dia tidak tahu saya melihatnya. Sekali lagi, saya terima. Dia sedang memantau cuacanya. Tengkurap, tengkurap. Lakukan sekarang. Aku dapatkan, kamu punya borgol. Hey, borgol. Jadi inilah pria yang baru saja melarikan diri dari kami. Dan beginilah akibatnya jika kamu melarikan diri di Daytona Beach. Kamu masuk penjara dan harus bertanggung jawab. 12 Sentral. Pengemudi sudah diamankan. Kamu bisa bersihkan mereka. Hey, Grable. Apa itu? Bisakah kita mencari artikel? Ada senjata yang siap? Dari mana kamu dapat mobil itu, bro? Mobil itu terdaftar B12. Oh, Deltona Kia. Apa kamu mencurinya dari sana? Mencuri! Mobil yang baru saja kamu kendarai. Aku $1,000 sebulan. Kenapa tercatat bahwa mereka 20? Aku bahkan tidak ingin bicara denganmu. Kenapa kamu kabur, bro? Kita juga berhasil melakukan pukulan tongkat yang bagus. Dari Sersan Mark yang lain, Chris, aku yang menembak itu. Aku melihatnya. Ya, akhirnya aku menendangnya karena aku nggak bisa mengambilnya. Rasanya entahlah. Ayo kita buat lengket. Bagus, bro. Aku datang dari seberang Daytona. Aku kesini untuk menyelamatkan adikku. Aku berhasil melakukan pukulan tongkat yang hebat.
Aku nggak sambil keluar dari mobil, jadi kau tahu, aku cuma bisa melemparnya sebaik mungkin, dan itu adalah hasil terbaikku. Sudah berhasil melakukan pukulan tongkat, lalu aku pasang perimeter untuknya. Selain itu, kau tahu, perhatian pada detail. Aku menemukannya. Kau tahu, Chris? Kerja bagus. Aku sudah menyebut namamu. Ya, oke. Itu saudaraku. Sersan Mark yang lain, keluarkan tongkatnya. Sersan Mark. Itu Sersan Maria yang lain. Kamu siap duplikatnya? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Tidak, buka tanganmu. Tidak, buka tanganmu. Dompetmu masih di situ. Lihat ponsel. Lihat ponselnya. Buka tanganmu. Buka tanganmu sekarang. Keluar dari mobil sekarang juga. Keluar dari mobil. Aku tidak peduli dengan ponselmu. Berbalik. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Tangan di belakang punggung. Usaha yang bagus. Apa itu? Kokain? Bukan. Hah? Ya. Kokain? Ya. Baiklah. Coba jual kokain bersamaku. Silakan duduk. Oke, ya, dia akan masuk penjara. Tidak, aku tidak akan memberitahumu. Duduklah. Itu urusannya, oke? Hei, Cory, tunjukkan padanya 1015. Oke. Silakan lanjutkan pengembaliannya. Oke. Oke, ya dia baru saja menyerangnya. Hei, setidaknya sudah berusaha kan? Hei, setidaknya sudah berusaha. Tidak ada apa-apa, dia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Dan kemudian dia juga mengambil tasnya. Cari. Ada kokain di situ. Dia mencoba memasukkannya ke dalam sakunya saat aku sedang membaca nomor VIN atau bersiap untuk membaca nomor VIN. Namun dia masih memegang kantong itu di tangannya dan dia sama sekali tidak berhasil memasukkannya ke dalam saku. Jadi aku bisa melihatnya menyembul keluar. Dia mencoba menyembunyikannya dan tidak mau keluar dari mobil. Ketika aku bertanya apa itu, dia bilang itu kokain. Jadi kita akan lakukan uji lapangan. Kita akan mengujinya untuk memastikan itu sebenarnya apa. Jika itu memang kokain, dia akan masuk penjara malam ini. Ya, dia berusaha membuangnya saat saya mencoba. Saya sedang bersiap untuk membaca nomor VIN, dan dia mencoba buru-buru memasukkan barang ke sakunya. Tapi dia meleset dan barang itu jatuh ke pangkuannya. Lalu dia langsung mengambilnya dengan cepat. Oke. Jadi. Ada lagi narkoba di mobil? Kamu benar-benar tinggal di sini? Temple, kamu mau pakai kokain? Berdiri. Tidak, aku melihatmu dengan namaku. Baiklah, jadi pria itu mencoba lolos. Aku melihat dia mencoba melakukannya. Hah? Aku tadinya mau kasih dia yang berat-berat ya. Masih berapa banyak lagi yang kamu punya? Hah? Yang satu ada di sini. Dua lagi ada di sana. Oh, dua? Iya. Tas dengan ukuran yang sama? Iya. Baiklah, ya kamu mungkin akan masuk penjara karena kepemilikan kokain. Apa? Itu keponakan. Kenapa kamu pegang itu di tanganmu? Apa yang mau kamu lakukan dengan itu? Bukan yang itu. Ada yang kecil. Yang kecil? Yang besar ya. Itu saja. Ada di mobil. Tidak. Oke. Baiklah, berikan aku alat mengukur cahaya. Kamu punya lampu di sini. Kamu kebetulan nggak punya alat tes kokain, kan? Biar aku cek lagi. Aku punya satu kantong. Kamu punya alat tes kokain? Belgado punya satu. Bisa kamu masukkan dia ke kursi belakang mobilmu sebentar untukku? Kenapa? Geledah mobilnya. Jadi sekarang kita akan memberikan Sersan Sternberg sebuah alat tes kokain yang saya punya. 039. Kamu kenal dia? Oh. Ya, dia akan masuk penjara karena kepemilikan kokain. Kokain. Dia tinggal bersamamu. Kamu punya kokain lagi di apartemen? Aku akan segera kembali. Aku punya 2 di sini. Jadi ini adalah sebuah kantong. Dia akan meletakkannya. Syukurlah kita menemukannya sebelum dia membawanya masuk rumahmu. Dan jika berubah menjadi biru, itu berarti positif kokain.
Jadi ketika aku membuatnya berdiri, dia bilang dia punya satu kantong kokain lagi. Jadi kantong di sebelah kiri ada di saku koin kanan miliknya. Itu tampaknya kokain, tapi kami tetap akan melakukan tes pada barang itu. Aku akan memeriksa keponakannya, karena dia ingin semuanya sempurna. Biar aku ambil alat ukurnya sebentar.